masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam pidato di Forum Youth 20 Press Summit menekankan pentingnya keterampilan digital bagi anak muda. Anak muda menurut Menkominfo memegang peranan penting bagi transformasi digital dan peningkatan ekonomi. Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group Presidensi G20 Indonesia fokus pada 3 masalah, yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, keterampilan dan literasi digital, dan aliran data lintas batas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keynote speech di Forum Youth 20 Indonesia 2022 Press Summit memaparkan, fokus pertama DEWG akan tertuju pada manusia sebagai pusat konektivitas dalam program digitalisasi pemerintah. Konektivitas akan menitik beratkan pada kalangan muda seiring banyaknya perusahaan yang mempekerjakan kalangan muda yang terampil dalam kemajuan digital. Karenanya, Menteri Johnny berharap para pemuda bisa meningkatkan keterampilan dan kapasitas digital agar manfaat ekonomi dapat tercapai. It was reported that 36% of more than 80,000 respondents admitted that most of digital skills acquired were taught by youth aged from 16 to 35. This is also echoed by the finding of International Telecommunication Union, ITU, which reported that in 2020, 71% of the world's youth aged between 15 to 24 years were using the internet. With the high exposure into the internet access, it is inevitable that the youth of today and the future will become the expert of digital technology utilization. Furthermore, the youth will not only acquire these competencies for themselves, but will be able to transfer such expertise for future generations. This provides clear signs that the youth will play important role in the global digital transformation. Pemerintah melalui Kemenkominfo meluncurkan e-book terkait seluk-beluk aturan mudik, rekayasa lalu lintas, nomor penting yang bisa dihubungi saat mudik, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya bertujuan agar mudik aman, nyaman, dan sehat bisa terwujud. Tingginya jumlah pemudik pada tahun 2022 membuat pemerintah memerlukan kesiapan yang cermat agar mudik tetap berjalan aman dan sehat. Mulai dari aspek keamanan dan keselamatan pemudik, kesiapan infrastruktur, fasilitas penunjang perjalanan, hingga aspek kesehatan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami aturan mudik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Satgas COVID-19, Kemenhub dan Kementerian Agama serta MUI menyusun buku panduan mudik 2022, Mudik Aman dan Sehat. E-book tersebut berisi syarat dan aturan mudik, program mudik, rencana rekayasa lalu lintas, nomor-nomor penting saat mudik, protokol kesehatan selama mudik, dan beberapa hal yang lainnya berkaitan dengan mudik 2022. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong mengungkapkan, adanya e-book ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tradisi mudik yang aman dan sehat bagi masyarakat yang mengurangi risiko penularan COVID-19. Baik, jadi dalam rangka mendukung pelaksanaan mudik 2022 supaya berlangsung aman dan sehat, Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan memastikan informasi tentang kebijakan dan protokol kesehatan selama mudik tahun ini disampaikan kepada masyarakat secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Satgas COVID-19 telah menyusun buku panduan mudik aman dan sehat. Pemerintah ingin memudahkan masyarakat dalam mencari informasi seputar mudik ya, dan protokol kesehatan selama mudik dalam sebuah buku saku yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Demi menciptakan mudik aman, nyaman, dan sehat, pemerintah mempersiapkan cek di berbagai titik mudik. Random check ditujukan bagi para pengguna mobil pribadi dan kendaraan umum, dan random check ini merupakan upaya pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Bagi pemudik yang terkonfirmasi positif, akan langsung dirujuk ke tempat isolasi daerah terdekat. Selama 2 tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, secara resmi pemerintah mengizinkan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pemudik tahun ini, yakni bagi yang melakukan perjalanan domestik, diwajibkan melampiran bukti sudah melakukan vaksin lengkap juga booster. Jika calon penumpang tersebut baru mendapatkan vaksinasi dosis kedua, maka diwajibkan baginya untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid antigen yang sampelnya diambil dari kurun waktu 1 kali 24 jam. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 menekankan bahwa masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran harus melakukan screening mandiri terlebih dahulu, serta pemerintah mengimbau untuk para pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga akan melakukan random check di berbagai titik bagi para pengguna mobil pribadi ataupun kendaraan umum, di mana nantinya jika terdapat masyarakat yang terkonfirmasi positif, maka langsung dirujuk ke tempat isolasi daerah terdekat. Pemerintah akan terutama di tempat-tempat yang random check tadi ya, di rest area dan seterusnya, di posko-posko tertentu akan dilakukan tes bagi mereka yang ternyata tidak memenuhi syarat perjalanan. Ya. Terus kemudian akan dilakukan juga vaksinasi terbatas ya bagi mereka yang belum divaksin. Nah, terus kemudian kalau ditemukan mereka yang positif, sudah ada petugas di sana. Jadi makanya Satgas daerah itu disiagakan ya bersama dengan TNI Polri. Satgas daerah termasuk para petugas kesehatan ya, tenaga kesehatan yang standby. Nah, mereka langsung menindaklanjuti. Karena nggak mungkin kita lepas ya, atau misalkan ketemunya di dalam bus misalnya, atau di dalam bus, lalu kemudian di terminal atau di posko tempat pemeriksaan, lalu kemudian dikirim ke Wisma Atlet itu di Tegal, kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti langsung ditindaklanjuti dengan membawa ke tempat isolasi terpusat di daerah tersebut. Ya, kalau misalkan bergejala langsung dirujuk ke rumah sakit di daerah tersebut. Kementerian Perhubungan juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana pelaku mudik tahun ini, seperti rekayasa ganjil genap yang mulai diberlakukan pada 28 April mendatang. Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan berbagai sarana juga prasarana bagi para pelaku mudik lebaran tahun ini, seperti halnya memberlakukan aturan ganjil genap, rekayasa lalu lintas, serta jalur satu arah di beberapa titik kritis kemacetan. Adapun rekayasa lalu lintas dan pemberlakuan jalur satu arah akan dilaksanakan secara bersamaan mulai dari tanggal 28 hingga 30 April 2022 mendatang, serta pemberlakuan uji coba ganjil genap yang dimulai terhitung dari tanggal 25 April. Tontowi Jauhari selaku tenaga ahli Menhub bidang komunikasi mengungkapkan, pihaknya akan terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan mudik lebih awal guna mengurangi angka kemacetan serta kepadatan lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan saat mudik lebaran tahun 2022. Para pemudik itu yang diperkirakan terjadi di puncak mudik itu tanggal 28 sampai tanggal 1, sehingga diharapkan itu bisa mudik awal. Dan alhamdulillah kalau kita lihat data-datanya, itu mudik awal itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Kita misalkan dengan moda transportasi apa Pak yang mudik di lebih banyak? Udara itu 2 hari lalu itu tercatat naik, ada pergerakan itu sampai 90 pesawat. Terus kemudian Jasa Marga kemarin melaporkan sudah ada 300.000 kendaraan yang keluar dari Jakarta begitu ya. Nah, hari ini nanti akan kita lihat lagi berapa ya kendaraan yang akan keluar dari Jakarta sejalan dengan uji coba ganjil genap yang akan diterapkan di hari ini, mulai dari Cikampek sampai Kali Kangkung di jam tertentu gitu ya.
Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai kearifan lokal pada bulan Ramadan di Kabupaten Polewali Mandar. Sesaat lagi.